Yogyakarta merupakan sebuah daerah di mana tradisi lama bisa berjalan beriringan dengan derasnya arus modernisasi. Nilai-nilai budaya leluhur Jawa yang kental dapat tetap terjaga tanpa harus berbenturan dengan nilai-nilai baru yang terus hadir. Hal inilah yang membuat Yogyakarta seperti memiliki keunikan budaya tersendiri yang tidak dimiliki daerah lainnya di Indonesia. Salah satu nilai tradisi leluhur yang masih bisa ditemukan hingga saat ini terdapat di sebuah desa yang terletak di daerah Sleman, Yogyakarta bernama Desa Kasuran. Sebuah tradisi unik sekaligus misterius di desa ini adalah mengenai sebuah pantangan yang masih terus dijaga oleh seluruh warga desa, di mana pantangan ini melarang setiap warga desa untuk tidur menggunakan kasur kapuk. Konon, barang siapa yang berani melanggarnya akan jatuh sakit ataupun mendapat celaka. Tim On The Spot langsung mendatangi Desa Kasuran untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hal misterius lain terungkap ketika tim menanyakan langsung perihal pantangan tidur menggunakan kasur di desa ini. Banyak warga yang mengatakan bahwa jika ada yang melanggar, biasanya juga akan mendapat sebuah peringatan kepada si pelanggar dengan cara didatangi oleh ular berukuran cukup besar. Ada juga yang bercerita tentang sebuah keluarga yang melanggar pantangan menggunakan kasur kapuk. Konon, kedua anak dalam keluarga tersebut hampir setiap hari bertengkar hebat, bahkan sampai ingin saling membunuh. Namun ketika kasur kapuk di rumah itu dibuang, mereka pun hidup harmonis seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Pantangan ini juga berlaku bagi anak yang masih bayi. Bagi yang melanggar, biasanya bayi tersebut akan terus menangis histeris dan tangisannya baru bisa dihentikan ketika anak bayi tersebut diletakkan di atas tanah. Dan hingga saat ini, warga Desa Kasuran melarang keras bagi siapa saja penjual yang berani menjual kasur kapuk di desa mereka. Namun benarkah semua cerita-cerita tersebut? Tim On The Spot berhasil menemukan seorang saksi hidup yang pernah melanggar pantangan menggunakan kasur kapuk. Lalu benarkah apa yang dikatakan warga lain? Ini pengalaman ibu di dusun Kasuran itu ya. Itu enggak boleh tidur pakai kasur kapuk randu. Tapi ibu ya setengah percaya setengah tidak. Saya melanggar tidur pakai kapuk kasur randu. Itu ya kira-kira jam 11 ibu masak, terus kok satu perasaan tidak enak. Saya tengok ke belakang gini, ada sesuatu yang nempel di tembok itu berupa ular. Ular itu besar, ada sungutnya gini. Itu apa, kelale apa sungut, apa itu sungut yang gitu ya, sungut itu nama wong Jawa sungut. Nah, warnanya itu merah ketua-tuaan, itu ada sisiknya gini bulat-bulat kok. Itu manjangnya ke utara itu. Lah, astagfirullahaladzim, ini tadi apa? Saya bilang gini, itu pertama-tama permulaannya itu begitu. Itu waktu itu ya merasa sakitnya ibu tuh selama 40 hari itu saya tidak bisa apa-apa. Itu ini pinggangnya ibu nih kanan kiri nggak bisa miring kanan, nggak bisa miring kiri. Ini di sini tuh kayak mau ada kepala keluar tuh begini aja. Gini aja rasanya yang ibu rasakan itu. Selama 40 hari saya sakit itu waktu itu. Dibawa ke dokter berobat, kok nggak ada itu ya, nggak ada apa itu redanya ya sakitku, panasku kayak gini. Ya Allah, ini sakit apa? Apa dicarikan orang tua aja? Bapak bilang gitu, iya coba Pak, dicarikan orang tua. Udah itu carikan orang tua betul-betul. Terus orang tua sini bilang, oh ibu itu di dusun Kasuran sini enggak boleh tidur di kasur kapuk randu. Gitu. Oh iya, kalau ibu melanggar ya itulah, nggak tahu. Pokoknya itu kasur kapuknya randu itu dibuang aja. Jika benar apa yang disampaikan oleh warga Desa Kasuran, maka pantangan ini cukup mengerikan ya. Namun tidak hanya sampai di sini.
Tim On The Spot masih terus mencari sebenarnya dari manakah asal-muasal pantangan misterius tersebut. Setelah melusuri dari cerita mulut ke mulut, kebanyakan mengatakan bahwa pantangan menggunakan kasur ini mulai ada dari beberapa ratus tahun lalu pada saat Sunan Kalijaga datang ke desa Kasuran untuk menyebarkan ajaran Islam. Namun benarkah Sunan Kalijaga ada kaitannya dengan pantangan menggunakan kasur di desa Kasuran? Untuk pantangan warga sini yang masih dipercaya tidak memakai kasur, asal muasalnya adalah dari ketika Kanjeng Sunan Kalijaga itu syiar agama Islam di Dusun Jaron sini atau Dusun Kasuran. Kurang lebih 600 tahun yang lalu, di mana di Dusun Jaron ini sudah tumbuh agama lain dan ada seorang tokohnya yang bernama Soncon Dalu. Soncon Dalu tidak suka atas kehadiran daripada Kanjeng Sunan Kalijaga yang ingin menyebarkan agama Islam di Dusun Jaron sini. Sehingga Soncon Dalu itu mengirimkan santet atau teluh ke kasur yang buat istirahat Kanjeng Sunan Kalijaga. Terbangun, badannya gemetar, panas dan gregesi. Kanjeng Sunan tahu bahwa yang mengirim santet itu adalah si Soncon Dalu. Tapi Kanjeng Sunan tidak membalas. Singkat cerita, malah si Soncon Dalu itu kagum atas sikap daripada Kanjeng Sunan Kalijaga dan masuk Islam. Ketika Kanjeng Sunan sudah selesai syiar agama Islam di Dusun Jaron ini, kemudian berpesan pada yang punya rumah yaitu si Dejali untuk tidak boleh siapapun tidur di atas kasur yang bekas ditiduri Kanjeng Sunan Kalijaga itu. Kemudian kasur itu oleh Dejali dirawat, dimakamkan di Dusun Kasuran ini yang sampai sekarang masih ada makamnya. Hingga saat ini, seluruh masyarakat desa Kasuran masih mematuhi pantangan tersebut dan tidak ada yang berani melanggarnya. Meskipun demikian, warga Kasuran saat ini sudah banyak yang menggunakan kasur busa dan spring bed sebagai ganti kasur kapuk. Satu hal lagi yang unik dari desa ini yang tidak banyak diketahui orang, ternyata nama desa Kasuran itu sendiri tidak ada kaitannya sama sekali dengan pantangan menggunakan kasur kapuk yang terdapat di desa ini. Untuk asal-usul daripada nama Dusun Kasuran ini sejak tahun 1835 mungkin kurang lebih, ketika itu Pangeran Diponegoro kalah perang melawan Belanda sehingga lari ke arah utara, yaitu di dusun dulu namanya Dusun Jaron sebelum menjadi Kasuran itu. Kemudian kalau orang Jawa itu mengatakan bahwa kalau kalah itu adalah asor, sehingga kekalahan Pangeran Diponegoro ini dianggap kasoran jurit atau kalah perang. Kemudian daripada Dusun Jaron, ketika Pangeran Diponegoro bertempat tinggal di sini karena kalah perang, kemudian menjadi lidah orang Jawa menjadi dari kasoran menjadi Kasuran. Pada waktu Pangeran Diponegoro itu mesangrah atau beristirahat di Dusun Jaron waktu kalah perang dengan Belanda itu sempat membuat gua untuk persembunyian, dan guanya itu sampai sekarang masih ada. Dan juga ada bukti-bukti, misalnya ada sendang yang untuk mandi, terus pancuran, terus ada batu-batu yang untuk istirahat. Itu masih ada sampai sekarang. Dan pemirsa, demikianlah penelusuran tim On The Spot mengenai Desa Kasuran, Sleman, Yogyakarta. Sebuah tempat di mana mitos, tradisi budaya, dan sejarah terus hidup berdampingan hingga saat ini.